Halo, perkenalkan nama saya Hana Rahmanda, NIM 146. Saya Regita Berlianti dari kelompok 10, NIM 7111191161. Halo, perkenalkan nama saya Fariska, NIM 172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aninda Syifa Safitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang grid. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari grid atau kegigihan. Teori mengenai kegigihan atau grid dikenalkan oleh Angela Duckworth. Grid adalah salah satu variabel psikologis yang berdasarkan kepada kekuatan karakter individu yang tertarik pada proses indikator untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, ditambah dengan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan. Konsep umum grid dalam bidang psikologi terkait dengan ketekunan, tahan banting, ketahanan, ambisi, bekerja keras, kebutuhan untuk berprestasi, dan kesadaran individu. Lebih lanjutnya, Duckworth telah menjelaskan bahwa kegigihan merupakan karakter yang ditunjukkan melalui perilaku untuk mempertahankan ketekunan dan semangat dalam mencapai tujuan jangka panjang yang diharapkan. Di sini ada beberapa definisi tentang grid menurut para ahli. Pada tahun 2017, Isaac menjelaskan bahwa individu dengan derajat kegigihan atau grit yang tinggi dapat berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya sehingga mampu meraih kesuksesan. Lalu juga ada dari Finamore dan Hocknadel pada tahun 2015, ia mengatakan bahwa kegigihan adalah salah satu ciri khas untuk membantu seseorang mengubah persepsi bahwa penentu keberhasilan atau kesuksesan bukan hanya dari kecerdasan, melainkan bagaimana seseorang dapat mencapai tujuan jangka panjang dengan mengatasi hambatan dan tantangan. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kegigihan atau grit adalah ketahanan dan semangat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Individu memiliki kegigihan akan berusaha untuk mengejar tujuannya yang telah ditentukan dengan tetap berusaha dan konsisten terhadap pilihannya. Hasil riset pertama ada dari Universitas Gadjah Mada yang berjudul Grid pada Pelatih di Lembaga Pendidikan Pangkalan TNI Angkatan Udara 10. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pembentukan grid pada prajurit militer dan bagaimana cara prajurit TNI mengelola grid yang mereka miliki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil temuan dari penelitian ini adalah karakter grid terdiri atas dua aspek, yaitu perseverance of effort and consistency of interest. Selain itu, grid terbentuk dan dipengaruhi oleh kepercayaan diri, atribusi terhadap peristiwa positif maupun negatif, dan pengaruh eksternal. Responden dengan grid tinggi dapat meraih prestasi, sementara hasil yang kurang maksimal ditunjukkan oleh responden dengan grid yang rendah. Pengelolaan grid terlihat sangat responden menghadapi masalah. Responden dengan grid tinggi cenderung mencari solusi permasalahan, sedangkan responden dengan grid rendah mendiamkan masalahnya karena belum menemukan solusi. Selanjutnya, ada hasil riset dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang berjudul Model Grid pada Guru Shadow, Studi Fenomenologi mengenai grid pada guru shadow di sekolah inklusi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif perspektif fenomenologi yang berjudul Model Grid pada Guru Shadow di Sekolah Inklusi, diketahui terdapat 4 faktor pembentuk model grid pada aspek consistency of interest, yaitu yang pertama ada challenge, yang kedua social care, yang ketiga goal orientation, yang keempat passion. Kemudian terdapat 6 faktor pembentuk model grid pada aspek perseverance of effort, yaitu yang pertama memiliki kompetensi pengasuhan anak ABK, anak berkebutuhan khusus, berupaya menghapus stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, social support. Yang keempat, profit
as reward. Yang kelima, kemampuan coping stres. Yang keenam, penerimaan diri. Selanjutnya, dimensi kegigihan menurut Duckworth ada dua hal. Yang pertama, consistency of interest atau konsistensi minat. Diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan minat pada satu tujuan. Individu yang memiliki konsistensi minat, biasanya minatnya tidak mudah teralihkan atau berubah-ubah. Individu tersebut cenderung mempertahankan minatnya dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, perseverance of effort atau ketahanan dalam berusaha. Artinya, individu tidak takut menghadapi tantangan atau hambatan yang menghalanginya dalam meraih cita-citanya. Jadi, dia tetap bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya tersebut. Kemudian, aspek-aspek kegigihan menurut Majersi ada 3. Yang pertama, kegairahan atau antusiasme. Secara tidak langsung, ini berhubungan dengan suatu motivasi yang tinggi. Dari motivasi yang tinggi tersebut, dapat melahirkan ketekunan dan kegigihan yang akan mendorong individu berupaya lebih keras dalam bekerja. Yang kedua, kualitas untuk bertahan. Merupakan suatu keadaan yang menggambarkan situasi yang tidak kehilangan arah tujuan ketika menghadapi kesulitan. Jadi, individu tetap memiliki kegigihan yang tinggi dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Terakhir, kekuatan untuk melawan frustasi. Menggambarkan bagaimana individu yang memiliki kegigihan yang tinggi tidak memiliki sikap yang pesimis ketika menemui hambatan atau tantangan dalam hidupnya. Di masa COVID-19 ini, seluruh kegiatan hampir semua menjadi daring, seperti kuliah, praktikum, bahkan organisasi. Yang bikin kesal adalah kita juga sering menjumpai kendala, seperti susah sinyal, kuota jadi banyak dari sebelumnya, penyimpanan penuh, atau bahkan software yang sudah lama. Nah, tapi di tengah semua permasalahan itu, kita harus tetap teguh mengamalkan grit ini. Misalnya, ketika sinyal tidak stabil, kita bisa mencari waktu lain untuk belajar sendiri. Kemudian bertanya saat sinyalnya stabil atau ketika asinkron. Atau kita juga bisa menanyakan kepada teman kita. Ketika penyimpanan penuh, kita bisa menghapus beberapa file yang dirasa kurang penting. Jadi walaupun kita menghadapi rintangan, kita tetap harus maju karena ada berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan kita. Berikut trik dan tipsnya. Yang pertama, mewujudkan keinginan dengan mengandalkan persisten. Caranya adalah dengan tentukan tujuan, tentukan langkah, sisihkan waktu luang, dan merangkai aktivitas. Yang kedua adalah bersikap persisten saat mengalami kesulitan atau kegagalan. Caranya adalah dengan menerima kegagalan, menerima kritik dari orang lain. Yang ketiga adalah bersikap persisten saat mengajukan permintaan atau menghadapi penolakan. Ketika permintaan, maka kita harus konsisten dengan permintaan kita. Dan ketika menghadapi penolakan, kita harus mengevaluasi mengapa kita bisa ditolak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.